Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya nih. Kalau mereka mau milih sesuatu atau seseorang selain dirimu, ya udah, biarin aja. Kalau mereka bisa santai aja berminggu-minggu nggak ngobrol sama kamu, biarin. Kalau mereka oke-oke aja nggak pernah ketemu kamu lagi, ya udah, biarin. Kalau mereka cuma mikirin diri sendiri terus, biarin aja. Kalau mereka lagi nunjukin siapa mereka sebenarnya, bukan kayak apa yang kamu kira selama ini, ya udah, biarin. Kalau mereka mau ngejudge atau salah paham soal dirimu, nggak apa-apa, biarin. Kalau mereka berlagak kayak bisa hidup tanpa kamu, biarin aja. Kadang, biar waktu aja yang ngomong. Kamu nggak harus ngejar orang yang nggak mau stay. Tahu nggak? Diam itu senjata paling keren yang kita punya. Diam itu bukan cuman nggak ngomong, tapi juga pilihan, pernyataan, dan bukti kekuatan yang kadang lebih lantang daripada semua kata-kata yang bisa diucapin. Apalagi kalau lagi dihadapkan sama kritik, gosip, atau energi negatif. Dengan memilih diam, kamu tuh ngirim pesan kuat banget. Aku nggak goyah, aku tahu siapa diriku, dan aku tahu aku ada di tempat yang benar. Orang-orang yang mencoba ngejatuhin biasanya ngarepin reaksi. Mereka maunya kamu ngebela diri, debat, atau ngebuktiin sesuatu. Tapi pas kamu milih diam, mereka jadi bingung. Mereka frustrasi karena drama dan konflik itu bensin hidup mereka. Dan kamu nggak ngasih mereka panggung buat nonton pertunjukan. Diammu itu ngehancurin rencana mereka. Matiin semua drama yang mereka buat. Diam itu bukan kelemahan, tapi kontrol penuh atas kekuatan. Itu bukti kalau kamu tahu nggak semua pertarungan layak buat dijalanin. Dan nggak semua omongan butuh dijawab. Orang mungkin bakal bertanya-tanya, kenapa nggak marah? Kok santai aja? Atau bahkan nyebut kamu sombong. Tapi kenyataannya, kamu cuman nggak mau buang energi buat hal yang enggak penting. Ada hal-hal yang lebih besar yang mau kamu capai. Jalan yang lebih tinggi yang mau kamu tapaki. Kamu ngerti kalau tujuanmu terlalu penting buat diselewengin sama omongan gak jelas. Dan tahu nggak, semakin kamu diam, semakin mereka kepikiran sendiri. Mereka sadar kalau kata-kata mereka nggak ada efeknya sama sekali. Alih-alih ngejatuhin, mereka malah bikin kamu makin kuat dan fokus. Dengan memilih diam, kamu lebih milih damai daripada konflik. Lebih milih tujuan besar daripada gangguan kecil. Dan lebih milih bijak daripada terjebak kebodohan. Diammu itu nunjukin kalau kamu percaya ada kekuatan yang lebih tinggi yang bakal ngebela kamu. Kamu punya keyakinan kalau ada rencana besar yang nggak bisa diganggu cuman gara-gara omongan receh. Akhirnya, diam kamu itu jadi bukti siapa dirimu sebenarnya. Karaktermu, daya tahanmu, dan keyakinan yang nggak tergoyahkan. Jadi, biarin aja mereka ngomong. Biarin mereka berasumsi. Biarin mereka ngebuat drama di kepala mereka sendiri. Diam kamu itu nggak melemahkan, malah ngebunuh rencana mereka. Di dalam keheningan itu, kamu bakal nemuin kekuatan, kedamaian, dan kemenangan yang sebenarnya. Diam itu bukan kelemahan. Itu bukti kamu punya kontrol, percaya diri, dan nggak gampang diombang-ambing omongan orang. Jadi, next time ada yang coba provokasi, senyumin aja sambil tetap tenang. Mereka nggak akan ngerti, tapi kamu tahu persis kenapa kamu tetap kuat. Kalau kamu milih buat diam saat dikritik atau dihadapkan sama energi negatif, itu sebenarnya pernyataan yang powerful banget. Diam kamu itu nunjukin kalau kamu punya kekuatan dari dalam, ketahanan yang nggak gampang goyah sama tekanan dari luar. Dengan nggak bereaksi, kamu ngasih pesan jelas. Kamu nggak gampang dipengaruhi, nggak gampang keganggu, dan punya kendali penuh atas diri sendiri. Resiliensi itu nggak cuma soal bertahan di tengah masalah, tapi juga tentang tetap jadi diri sendiri, dan nggak kehilangan arah, meski ada badai di luar sana. Diam kamu bilang, kalau kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan, dan nggak ada omongan atau aksi orang lain yang bisa gampang ngegeser keyakinanmu. Ini bukti kuat, kalau kamu punya keteguhan yang nggak main-main, kamu bisa ngadepin tantangan dengan santai dan penuh martabat. Pas orang coba provokasi atau ngajak ribut, diam kamu tuh bukan karena takut konflik, tapi karena kamu milih respon yang lebih cerdas dan tenang. Itu nunjukin kalau kamu punya mental dan emosi yang kuat.
nggak gampang terombang-ambing sama drama atau negativity. Selain itu, diam, kamu juga kayak tameng buat pikiran dan hati kamu. Menjaga fokus biar tetap ke tujuan utama, tanpa ke-distract sama hal-hal nggak penting. Diam ini juga bikin rencana mereka berantakan. Banyak yang suka ngekritik atau bikin negatif tuh sebenarnya cuma pengen reaksi. Pengen lihat kamu marah, ngebelah diri, atau ikutan ribut. Tapi pas kamu diam, mereka bingung, mereka frustrasi, karena bahan bakar konflik mereka hilang. Strategi mereka gagal total, dan akhirnya mereka malah mikir sendiri, kenapa usaha mereka nggak mempan. Itu bikin mereka sadar kalau omongan mereka nggak punya kekuatan apa-apa terhadap dirimu. Dengan nggak bereaksi, kamu juga narik fokus balik ke diri sendiri. Bukan ke drama mereka, tapi ke jalan hidup kamu. Kamu nggak kasih mereka panggung buat bikin keributan, dan ini bantu jaga reputasi serta integritas kamu. Lebih keren lagi, diam kamu bisa bikin mereka ngadepin masalah mereka sendiri. Mereka jadi harus ngegali apa yang salah sama diri mereka, bukan terus-terusan nargetin kamu. Diam bukan tanda lemah, tapi tanda kamu punya kontrol diri yang luar biasa. Kamu nunjukin kalau kamu ngerti mana yang penting buat direspon dan mana yang nggak perlu buang waktu. Ini juga tentang ngerti kapan lebih baik mundur daripada nyemplung ke konflik yang nggak ada ujungnya. Pilihan buat tetap diam itu kayak pernyataan. Kamu kuat, kamu punya kendali, dan kamu nggak gampang diprovokasi. Kamu tetap fokus ke hal besar yang kamu tuju, nggak kebawa arus sama komentar receh atau drama nggak penting. Ini bukti, kalau kamu paham nilai diri kamu, tetap tenang di tengah badai, dan selalu berpikir jauh ke depan. Jadi, biarin aja mereka ngomong. Kamu di sini nggak main di level yang sama. Selain hemat energi, diam juga bikin kamu nggak capek secara emosional. Kan konflik itu nguras tenaga mental banget ya. Dengan nggak tanggepin semua komentar atau kritik negatif, kamu sebenarnya lagi ngejaga diri dari stres nggak perlu. Energi yang ada bisa dipakai buat hal-hal yang lebih penting dan punya makna besar. Yang keren lagi, diam itu sering kali bikin drama berhenti sebelum sempat mulai. Saat kamu nggak kasih reaksi, situasi jadi lebih tenang dan konflik bisa reda sendiri. Ini juga nunjukin kalau kamu cukup dewasa buat ngerti mana yang layak diperjuangkan dan mana yang mending ditinggalin aja. Kamu nggak asal gas, tapi mikir jangka panjang, selalu milih apa yang baik buat diri sendiri dan tujuan besar yang lagi kamu kejar. Seringkali, diam kamu juga malah bikin hubungan jadi lebih sehat. Karena nggak ikut-ikutan debat atau bikin ribut, kamu bantu menciptakan suasana yang lebih damai dan penuh rasa hormat. Orang-orang bakal lihat kalau kamu bisa ngadepin situasi dengan tenang, dan itu bikin mereka lebih respect sama cara kamu bawa diri. Diam juga bikin mereka yang suka nyari masalah, jadi kena cermin buat diri mereka sendiri. Orang yang sering provokasi atau kritik, biasanya lagi bergulat sama ketakutan, keraguan, atau rasa nggak cukup dari diri mereka sendiri. Saat kamu nggak nanggepin, spotlight-nya pindah dari kamu ke mereka. Orang jadi lihat, oh, ternyata ini lebih soal mereka daripada kamu. Kritik mereka jadi kelihatan dangkal, dan mereka harus berurusan sama rasa nggak amannya sendiri. Pada akhirnya, milih diam itu bikin kamu tetap fokus ke hal-hal besar yang lagi kamu kejar. Nanggepin semua kritik atau komentar negatif cuma bikin pikiran jadi buyar dari tujuan utama. Diam itu kayak perisai buat jaga energi mental dan emosional, biar bisa dipakai buat hal yang benar-benar penting dan bermakna. Jadi, pas ada yang provokasi atau ngekritik tanpa alasan, ingat aja, diam bukan berarti kalah, tapi tanda kamu punya kendali penuh. Kamu nggak buang waktu di hal kecil, karena kamu tahu jalan yang lagi kamu tempuh jauh lebih besar dan penting. Daripada kehabisan waktu buat mikirin konflik kecil atau kritik yang enggak penting, kamu bisa ngubah energi itu jadi bahan bakar buat ngelakuin hal-hal yang beneran bikin hidup kamu berkembang. Fokus kayak gini bikin kamu lebih stabil dalam ngejar mimpi, tanpa keganggu sama masalah kecil atau drama yang cuma bikin ribet. Dengan nggak nanggepin setiap kritik atau tantangan, kamu sebenarnya lagi nunjukin komitmen serius ke tujuan besar yang udah kamu tetapkan. Ini juga ngasih sinyal kalau kamu lebih milih ngejar hal-hal besar daripada ngotot debat soal hal remeh. Fokus kayak gini bikin kamu tetap jelas sama arah hidup dan apa yang penting buat kamu. Jadi semua keputusan dan tindakan kamu tuh nyambung sama visi yang lebih luas.
Dan saat kamu diam menghadapi negativity, itu nunjukin kalau kamu punya pemahaman yang matang soal apa yang beneran layak dikasih perhatian. Kamu cukup bijak buat tahu mana yang sepadan, mana yang cuma buang waktu. Cara ini bikin kamu nggak kebebani sama hal-hal nggak penting, dan kamu bisa ngegunain waktu serta tenaga buat hal yang lebih meaningful. Terus, tetap fokus ke tujuan besar, sambil diem juga bikin kamu lebih tahan banting. Semakin kuat tekad kamu buat ngejar yang penting, semakin kecil efek provokasi atau kritik nggak penting terhadap jalan yang lagi kamu tempuh. Di sisi lain, milih diem pas ada yang nyoba bikin drama, itu kayak ngasih prioritas ke kedamaian daripada ribut nggak jelas. Kalau tiap provokasi diladenin, yang ada malah makin capek secara emosional dan mental. Diam itu kayak ngeset boundary buat jaga ketenangan batin, bikin hidup kamu lebih damai, dan jauh dari gangguan yang nggak penting. Ini bikin kamu bisa ngadepin tantangan dengan kepala dingin, tanpa jadi gampang kebawa emosi. Pentingnya, kamu jadi punya ruang buat interaksi yang lebih konstruktif dan bermakna. Saat diem, kamu nggak cuma nggak nanggepin, tapi juga ngasih waktu buat mikir respons yang lebih matang. Ini bikin tindakan kamu tetap selaras sama nilai dan tujuan jangka panjang. Diam juga ngasih pesan kalau kamu cukup dewasa buat tahu mana yang layak digas, mana yang mending diabaikan aja. Pas milih damai daripada drama, kamu sebenarnya lagi ngejaga kesehatan emosional dan mental kamu. Konflik tuh bisa banget bikin capek, baik di pikiran maupun hati. Dengan diem, kamu lagi ngehemat energi buat hubungan dan aktivitas yang beneran bikin hidup lebih positif. Plus, ini nunjukin kalau kamu cukup sadar diri buat bedain mana yang worth it dan mana yang enggak. Pilihan buat diem juga ngasih pesan kuat. Kamu nilai harmoni lebih penting daripada ikut-ikutan keributan. Ini nggak cuma bikin kamu sendiri lebih damai, tapi juga jadi panutan buat orang-orang di sekitar. Mereka bakal lihat bahwa kamu punya cara elegan buat ngadepin tantangan, tanpa bikin situasi makin runyam. Dan buat yang punya keyakinan, milih diem kadang juga jadi refleksi dari kepercayaan bahwa ada rencana besar yang lebih penting dari sekadar masalah kecil di depan mata. Kamu percaya kalau kekuatan yang lebih tinggi punya cara buat ngatur segalanya, dan ini bikin kamu tetap tenang, meski ada yang nyoba ngejatuhin. Kamu nggak harus selalu nanggepin segala sesuatu sendiri, karena ada keyakinan bahwa perjalanan kamu tuh udah diatur dengan baik. Punya keyakinan sama kekuatan yang lebih besar tuh bikin hati jadi lebih yakin kalau nggak ada perjuangan yang dijalani sendirian. Itu kayak pelukan hangat yang ngingetin kalau ada kekuatan ilahi yang selalu mendukung dan melindungi di setiap tantangan hidup. Keyakinan ini bikin kamu tetap tenang dan kokoh, bahkan saat hidup lagi nggak mulus. Lewat diam, kamu sebenarnya lagi nunjukin kerendahan hati dan rasa pasrah yang tulus. Kamu sadar, meskipun punya kendali dan tanggung jawab atas hidup sendiri, ada kekuatan besar yang ngatur semuanya. Kesadaran ini bikin kamu bisa ngadepin tantangan hidup dengan anggun dan penuh penerimaan. Kamu ngerti bahwa kamu bagian dari rencana besar yang luar biasa. Pada akhirnya, diam di tengah kritik atau hal negatif itu cerminan dari keyakinan dalam hati kalau hidup ini punya arahan ilahi. Kamu percaya ada rencana yang lebih besar, dan itu memberikan perlindungan serta dukungan yang lebih dari sekadar konflik kecil yang muncul di jalan. Keyakinan ini bikin kamu tetap fokus dan tenang, membantu kamu jalanin hidup dengan percaya diri dan damai. Pilihan buat diam di tengah kritik atau provokasi itu sebenarnya jadi pernyataan besar soal siapa diri kamu. Itu nunjukin kedewasaan, disiplin diri, dan integritas. Kayak bilang, aku ngerti kapan harus maju, kapan cukup diem. Sikap ini ngungkapkan pengendalian diri yang keren banget, sekaligus pemahaman emosional yang dalam buat ngadepin tantangan. Saat kamu diem di tengah konflik, itu bukti kalau kamu percaya ada kekuatan besar yang bakal nanganin hal-hal yang di luar kontrol kamu. Itu kayak ngasih ruang buat kebijaksanaan ilahi bekerja, tanpa kamu perlu ribet ngurus semuanya. Cara pandang ini bikin kamu nggak gampang kehabisan energi buat hal-hal yang nggak penting dan malah fokus ke rencana besar yang sebenarnya. Diam juga bikin kamu nggak kebawa sama provokasi yang cuma bikin ribet. Kamu tetap tenang karena tahu nggak perlu nanggepin semua hal. Ini nunjukin kedewasaan luar biasa dan rasa hormat ke diri sendiri serta orang lain. Dengan nggak nambahin drama, kamu bikin hubungan yang lebih damai dan jadi contoh yang baik buat orang sekitar. Jadi, diam bukan berarti nggak peduli,
tapi langkah strategis buat jaga energi, prinsip, dan tujuan besar kamu. Itu nunjukin betapa kamu menghargai kedamaian dan gak gampang kebawa arus konflik. Pilihan ini bikin kamu tetap jalan dengan kepala tegak, penuh fokus sama visi yang lebih luas. Diam itu cara keren buat bilang, aku lebih besar dari ini semua, sambil tetap melangkah dengan percaya diri dan kebijaksanaan. Di akhir cerita, diam itu bukan berarti gak peduli, tapi tanda kamu ngerti apa yang harus diutamakan. Diam adalah cara elegan buat bilang, aku punya prioritas yang lebih besar, sambil tetap jalan maju dengan kepala tegak. Jadi guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, makasih ya udah nyimak hingga kelar. Semoga hidup kalian jauh lebih baik dari sebelumnya. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.